Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kitab suci Al-Quran adalah sebuah kitab suci umat Islam yang berisi tentang wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kitab ini juga menjadi pedoman hidup bagi setiap umat Islam agar tidak tersesat dalam menjalani kehidupan dunia yang fana ini. Di dalam kitab suci tersebut ada beberapa perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita lakukan, dan juga di dalamnya terdapat larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita tinggalkan. Salah satu surat dalam kitab suci Al-Quran adalah surat Al-Baqarah, yaitu surat pada awal kitab suci Al-Quran. Al-Baqarah sendiri merupakan surat kedua dalam Al-Quran, tepat setelah surat Al-Fatihah. Surat ini terdiri dari 286 ayat dan menjadi surat yang jumlah yang terbanyak dari surat-surat lainnya. Surat yang memiliki arti sapi betina ini diturunkan di kota Madinah, sehingga surat ini tergolong kepada surat Madaniyah. Namun di balik nama surat Al-Baqarah ini, ada suatu kejadian penting untuk mengenang suatu peristiwa penyembelihan sapi, di mana penyembelihan sapi tersebut adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel yang terjadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam, dengan tujuan untuk mengetahui siapa yang sebenarnya pelaku pembunuhan. Maka sekilas pada video ini akan kita rangkum perihal tentang asal-usul dan kisah kejadian penting dalam surah Al-Baqarah tersebut. Hal tersebut sebagaimana kami kutip dari kitab Al-Bidayah wan Nihayah, dan juga kami rangkum dari tafsir Al-Quran Al-Azim. Maka berikut ini perihal tentang kejadian dalam surat Al-Baqarah. Singkatnya, tersebutlah di kalangan Bani Israel seorang kaya raya. Dia mempunyai seorang sepupu yang fakir miskin, tidak ada ahli waris selain dirinya. Ketika orang kaya tersebut tidak lekas mati, maka saudara perempuan ini membunuhnya agar dia dapat mewarisi hartanya. Lalu dia membawa mayat saudaranya ke desa lain, lalu melemparkannya ke pelataran desa tersebut. Kemudian dia berlagak hendak menuntut balas. Dia bersama orang-orang mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Lalu mereka memohon kepada Nabi Musa alaihissalam agar berdoa kepada Allah supaya diberi keterangan mengenai pembunuhan orang tersebut. Kemudian Nabi Musa alaihissalam memerintahkan mereka agar menyembelih sapi dengan berkata kepada mereka, "Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahul baqarah qalu atattakhiduna huzwa." Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina." Lalu mereka berkata, "Apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan?" Maksudnya, apakah engkau mengejek kami, padahal kami bertanya kepadamu mengenai orang yang terbunuh, dan engkau justru memerintahkan kami agar menyembelih sapi. Lantas Nabi Musa pun menjawab, "A'udzu billahi an akuna minal jahilin." Aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang bodoh. Maksudnya termasuk orang-orang yang mengejek kaum mukmin. Singkat cerita, ketika orang-orang mengetahui bahwa menyembelih sapi merupakan rencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka menanyakan ciri-ciri sapi tersebut kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan ternyata di balik hal tersebut ada hikmah yang besar, yaitu bahwa di kalangan Bani Israel terdapat orang saleh. Dia mempunyai anak laki-laki yang masih kecil, dan dia mempunyai anak sapi betina. Dia pun membawa anak sapi tersebut ke dalam hutan dan berkata, "Ya Allah, saya menitipkan anak sapi ini kepadamu untuk anakku kelak jika dia dewasa." Selanjutnya orang saleh ini meninggal dunia, sehingga anak sapi ini masih di hutan sampai bertahun-tahun lamanya. Anak sapi itu berlari ke sana ke sini setiap hari.
Anak sapi itu pun berlari setiap kali dilihat oleh orang. Ketika anak orang soleh tadi telah dewasa, dia menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia membagi malamnya menjadi 3 bagian. Dia melaksanakan sholat dalam 1/3 malam, lalu tidur dalam 1/3 malam, dan duduk di samping ibunya dalam 1/3 malam. Di pagi hari dia mencari kayu bakar yang ditaruh di punggungnya, lalu datang ke pasar untuk menjual kayunya sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia menyedekahkan 1/3 dari hasilnya, memakan 1/3-nya, dan memberikan kepada sang ibunya dengan jumlah 1/3 juga. Pada suatu hari, sang ibu berkata kepadanya, "Sesungguhnya ayahmu telah mewariskan anak sapi betina untukmu yang dia titipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hutan ini." Lalu setelah dia mendengar apa dikatakan ibunya, maka berangkatlah, berdoalah kepada Rabb Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan Nabi Ishak alaihissalam agar mengembalikan anak sapi tersebut kepadamu. Ciri-cirinya jika engkau melihatnya, kamu membayangkan seakan-akan sinar matahari memancar dari kulitnya. Dia diberi nama Al-Mudhahabah karena keindahan dan kejernihannya. Kemudian anak tersebut memasuki sebuah hutan lebat, lalu dia melihat anak sapi sedang merumput. Lantas dia memanggilnya dengan mengatakan, "Saya bermaksud kepadamu dengan menyebut nama Rabb Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan Nabi Ishak alaihissalam." Kontan, sapi itu menengok ke arahnya dan berjalan mendekatinya, sehingga sapi tersebut berdiri di hadapannya. Lalu dia memegang lehernya dan menuntulnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba sapi tersebut berbicara, "Wahai anak yang berbakti kepada kedua orang tua, tunggangilah aku karena hal itu lebih meringankanmu." Anak tersebut pun berkata, "Sesungguhnya ibuku tidak memerintahkanku melakukan hal itu." Akan tetapi beliau berkata, "Peganglah lehernya." Lalu sapi itu pun berkata kembali, "Demi Rabb Bani Israel, jika engkau menunggangiku, niscaya kamu tidak dapat menguasaiku untuk selamanya. Ayo berangkat. Sungguh jika engkau memerintahkan gunung melepaskan diri dari pangkalnya dan berjalan bersamamu, niscaya ia melakukannya lantaran berbakti kepada ibumu." Lantas pemuda tersebut berjalan bersama sapi menemui ibunya. Sang ibu berkata, "Sesungguhnya engkau orang fakir, engkau tidak memiliki harta, engkau kerepotan mencari kayu bakar di siang hari dan melakukan qiyamul lail di malam hari. Oleh karena itu, pergilah jual sapi ini." Lalu si anak pun bertanya, "Saya jual dengan harga berapa ya ibuku?" Ibunya pun menjawab, 3 dinar saja. "Engkau jangan menjual tanpa pertimbanganku. Harga sapi telah dipatok 3 dinar. Sang anak pun berangkat ke pasar untuk menjualnya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat agar dia melihat makhluknya dan kekuasaannya sekaligus untuk menguji pemuda tersebut bagaimana baktinya kepada ibunya. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengetahui hal tersebut. Sang malaikat bertanya, "Kamu jual sapi ini dengan harga berapa, nak?" Dia pun menjawab, 3 dinar, dengan catatan ibuku meridainya. Lantas malaikat berkata, "Saya beli 6 dinar. Tetapi engkau tidak perlu meminta persetujuan ibumu." Pemuda itu pun berkata, "Seandainya engkau memberiku emas seberat sapi ini pun, saya tidak akan mengambilnya melainkan dengan ridha ibuku." Kemudian dia membawa pulang sapi kepada ibunya dan dia menceritakan tentang harganya. Lalu sang ibu pun berkata, "Kembali lagi, juallah dengan harga 6 dinar berdasarkan ridha dariku." Dia pun berangkat kembali ke pasar dan menemui malaikat. Sang malaikat pun bertanya, "Apakah engkau telah meminta persetujuan ibumu?" Pemuda itu pun menjawab, "Beliau menyuruhku agar tidak mengurangi harganya dari 6 dinar dengan catatan saya meminta persetujuan ibu." Sang malaikat pun berkata, "Saya akan memberimu 12 dinar." Pemuda itu pun menolak lalu kembali kepada ibunya dan menceritakan hal tersebut kepadanya perihal bahwa ada orang yang membeli sapinya dengan harga 12 dinar. Lalu ibunya pun berkata,
Sungguh orang yang mendatangimu adalah malaikat dalam bentuk manusia untuk mengujimu. Jika dia mendatangimu lagi, katakan kepadanya, apakah engkau memerintahkan kami untuk menjual sapi ini ataukah tidak? Pemuda itu pun melakukan hal tersebut. Lalu malaikat berkata, kembalilah kepada ibumu dan tolong sampaikan kepadanya, biarkanlah sapi ini. Sungguh Nabi Musa bin Imran alaihissalam akan membelinya dari kalian untuk mengungkap korban pembunuhan seseorang di kalangan kaum Bani Israel. Janganlah engkau menjualnya kecuali dengan kepingan dinar yang memenuhi kulitnya. Oleh karena itu, tahan dulu sapi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menakdirkan orang-orang Bani Israel yang menyembelih sapi itu. Mereka terus-terusan menanyakan ciri-ciri sapi tersebut dan ternyata ciri-ciri yang diberikan sesuai dengan ciri-ciri sapi pemuda saleh tersebut. Hal ini merupakan imbalan bagi pemuda tersebut atas baktinya kepada sang ibunya sebagai anugerah dan kasih sayangnya. Akhirnya pun mereka pun membeli sapi tersebut dengan emas sepenuh kulit sapi. Lantas mereka menyembelih sapi tersebut, kemudian memukulkan bagian dari sapi kepada korban pembunuhan sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, orang yang terbunuh bangkit, lalu hidup lagi dengan izin Allah, sedang urat lehernya masih mengalirkan darah. Lalu dia pun berkata, yang membunuhku adalah si fulan. Kemudian dia jatuh dan mati di tempatnya kembali. Maka si pembunuh itu pun terhalang mendapat warisan dari yang terbunuh tersebut. Sahabatku semua, sekilas ringkasan kisah singkat di atas tersebut diambil dari kisah Bani Israel yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Tafsir Al-Quran Al-Azim, dan juga kami kutip dari kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Ibnu Katsir rahimallahu berkata dalam kitab tafsirnya setelah membacakan berbagai versi cerita. Dia pun mengatakan, yang tepat berbagai kisah ini diambil dari kitab Bani Israel. Ini adalah di antara berita yang masih boleh kita nukil. Akan tetapi kita tidak membenarkan dan tidak mendustakannya. Karenanya kita tidak bersandar kepadanya kecuali yang sesuai dengan kebenaran dalam syariat kita. Dan juga dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, Imam Ibnu Katsir rahimahullah membawakan judul bab dengan judul penjelasan tentang diizinkannya menyampaikan riwayat dan menceritakan berita-berita dari Bani Israel. Di antara dalil yang jadi pegangan beliau dalam bab ini adalah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri rahimahullah dari Nabi Rasulullah SAW. Beliau pun bersabda, ceritakanlah dariku, namun jangan berdusta atas namaku. Siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah ia mengambil tempat tinggalnya di neraka. Sampaikanlah berita dari Bani Israel dan seperti itu tidaklah masalah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sahabatku semua, itulah sekilas tentang berkenaan dengan surat Al-Quran, yaitu surat kedua, surat Al-Baqarah ataupun sapi betina, yang di mana peristiwa tersebut terjadi pada zaman Nabi Musa pada ketika Bani Israel membuat suatu urusan masalah. Dengan izin Allah, masalah itu pun terungkap dengan berkat sapi betina tersebut, sehingga Allah mengabadikan kisah tersebut ke dalam satu nama surat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.